Halo calon mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdul Halim atau dikenal juga dengan kampus UAC. Kali ini, admin ingin membagikan cara untuk mendaftar di kampus UAC. Untuk kakak-kakak yang ingin mendaftar atau ingin mendaftarkan anak atau kerabatnya, kakaknya dapat mendaftar melalui website uac.ac.id. Tekan atau pilih pada pojok kanan atas. Kemudian pilih bagian pendaftaran. Pada bagian ini, pilih kolom penerimaan mahasiswa baru dan kakaknya akan memasuki halaman pendaftaran. Atau kakaknya dapat secara langsung masuk pada website pmb.uac.ac.id. Pada bagian ini sudah tertera informasi berbagai program studi dan halaman ini dapat digunakan untuk pendaftaran S1 dan S2. Untuk pendaftaran S3, halamannya berbeda dan dapat menghubungi admin PMB UAC untuk dikirimkan tautan pendaftaran untuk S3. Cara melakukan pendaftaran, klik pada kolom cari jalur pendaftaran yang telah admin tandai. Pada bagian ini, kakaknya akan ditampilkan informasi berbagai jalur atau program pendaftaran yang dibuka, baik untuk S1 dan S2. Pada masing-masing jalur, telah terdapat informasi yang diperlukan, seperti penjelasan, masa waktu pembukaan dan biaya aktivasi. Terdapat juga informasi jalur atau program yang akan dibuka mendatang. Jika terdapat hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi admin PMB UAC. Pada kesempatan ini, admin memilih jalur reguler sebagai contoh untuk jalur lainnya. Alur pengisiannya tetap sama, sebagaimana tutorial kali ini. Klik kolom daftar sekarang untuk pembuatan akun pendaftaran. Pada bagian ini, kakaknya akan diberikan informasi terkait persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Pastikan berkas persyaratan telah dipindai sebelumnya untuk diunggah. Perlu diperhatikan bahwa biaya yang tercantum hanya untuk aktivasi akun saja. Biaya pendaftaran dapat dilihat pada brosur UAC dan dibayarkan setelah pembuatan akun. Sudah tercantum juga kuota maksimal mahasiswa dari setiap program studi di setiap gelombangnya. Kita lanjut pada tahapan pembuatan akun terlebih dahulu. Kakaknya wajib memilih program studi yang diminati. Kolomnya terdapat pada bagian atas. Contohnya, admin memilih program studi pendidikan bahasa Arab, kemudian klik kolom lanjutkan mendaftar pada bagian ini. Berikut adalah tampilan dari pembuatan akun pendaftaran pada tampilan desktop atau laptop. Terdapat sedikit perbedaan tata letak. Namun tidak perlu khawatir, perlu diperhatikan, apabila terdapat bintang merah, maka wajib untuk diisi. Langsung saja admin berikan contoh dalam pengisian data, jangan sampai keliru dalam penulisan ya. Format penulisan secara otomatis dalam bentuk kapital. Pada bagian tanggal lahir, kakak wajib banget untuk memperhatikan tahunnya ya kak, supaya tidak terjadi kesalahan. Tekan pada bagian tahun, dan tekan anak panah kiri untuk mencari tahun kelahiran kakaknya. Sebagai contoh, admin bikinnya 17 Juni tahun 2004. Pengisian kolom asal sekolah, kakaknya dapat mengetik kata kuncinya untuk menghemat waktu pencarian nama. Untuk kakak-kakak yang lulusan dari madrasah aliyah swasta, maka pilih yang MAS.
Pada jurusan sekolah, untuk menyamaratakan dari berbagai latar belakang sekolah, maka cukup pilih jurusan IPA saja, sekalipun kakaknya jurusan IPS. Setiap pendaftar diberikan kesempatan untuk memilih 2 program studi lainnya yang diminati. Hal ini untuk memfasilitasi jika kakaknya ingin pindah program studi di waktu mendatang. Adapun perpindahan program studi yang diminati berbeda dari ketiga pilihan, dapat menghubungi admin. Setiap pendaftar tidak dapat memilih 3 pilihan dengan program studi yang sama. Ketiga program studi harus dengan program studi yang berbeda-beda. Silakan mengecek kembali kesesuaian data sebelum melanjutkan pendaftaran. Apabila terdapat kekeliruan pada pengisian format, maka sistem kami akan memberitahukan letak kesalahan. Berikut adalah contoh jika terdapat ketidaksesuaian format sistem menolak, menerima langkah selanjutnya, dan kakaknya wajib mengecek bagian format yang keliru. Jika sudah selesai, silakan tekan lanjutkan mendaftar. Pada bagian ini, sistem kami mengingatkan untuk kakaknya benar-benar mengecek kesesuaian data, agar kekeliruan data ataupun kesalahan dalam penulisan masih dapat diperbaiki. Jadi mohon untuk diperhatikan lagi ya, Kak. Jika kakaknya sudah yakin, silakan centang kolom berikut dan kemudian tekan lanjutkan mendaftar. Kakaknya sudah memasuki tahapan untuk pembayaran, centang kolom Bank BRI untuk melakukan pembayaran aktivasi akun kakaknya. Ini adalah bagian terakhir kakaknya mendapatkan ID dan password pada akun kakaknya. Namun akun hanya dapat diakses apabila tagihan telah dibayarkan. Usap ke bawah untuk melihat nomor tagihan. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan aplikasi BRI Mobile, melalui fitur Briva, atau dapat juga melalui BRI Link yang ada di sekitar rumah kakaknya. Pembayaran melalui e-commerce tidak kami sarankan. Apabila kakaknya bingung, pembayaran dapat dilakukan secara tunai di kampus UAC. Sistem kami juga mengirimkan akun dan tagihan kakaknya melalui email yang digunakan saat mendaftar secara otomatis. Sehingga kakaknya tidak perlu khawatir jika halaman pendaftaran ini sudah keluar. Silakan mengecek pada email kakaknya. Jika kakaknya telah melakukan pembayaran, maka selanjutnya admin berikan cara masuk ke dalam akunnya. Jika kakaknya masih dalam halaman ini, maka bisa menekan kolom masuk dan secara otomatis masuk ke dalam akunnya tanpa harus memasukkan ID dan password. Jika ingin keluar dari akun, berikut caranya. Namun jika kakaknya sudah keluar dari halaman tadi, maka dapat masuk melalui website pmb.uac.ac.id/login kemudian memasukkan ID dan password. Berikut adalah tampilan akun yang perlu kakak-kakak lengkapi. Terdapat 5 kategori yang wajib diisi. Kelengkapan akun disarankan sebelum pelaksanaan seleksi di masing-masing gelombang atau jalur. Karena jika akun tidak dilengkapi, maka secara otomatis sistem menolak akun dan tidak dapat mengikuti seleksi.
Perlu admin ingatkan kembali bahwa data yang wajib dilengkapi apabila terdapat tanda bintang merah. Adapun yang tidak memiliki bintang merah, boleh untuk dilewati dan boleh juga dilengkapi. Pastikan kakaknya selalu mengecek kembali data yang telah dilengkapi ya. Jika sudah dilengkapi, kita lanjut tahap berikutnya. Alamat kakaknya disesuaikan dengan yang terdapat pada KTP kakaknya ya. Pada kolom alamat sesuai KTP, dapat ditambahkan secara rinci seperti nama jalan atau kompleks. Pastikan kakaknya selalu mengecek kembali data yang telah dilengkapi ya. Jika sudah dilengkapi, kita lanjut tahap berikutnya. Mohon maaf ya Kak, untuk pada data orang tua, jika terdapat orang tua yang telah meninggal, maka perlu dicantumkan meninggal. Mohon maaf juga ya Kak, apabila terdapat orang tua yang telah berpisah, maka tetap dicantumkan. Admin mencontohkan jika orang tua yang telah meninggal. Mohon maaf ya Kak, apabila terdapat orang tuanya yang tidak pernah menempuh pendidikan, maka dapat memilih sekolah dasar. Perlu diperhatikan, untuk penulisan tanggal lahir orang tua, dapat dimulai pada penentuan tahun, seperti contoh yang admin berikan. Jika orang tua tidak memiliki nomor telepon dan email, maka dapat dicantumkan seperti yang admin contohkan, nomor diisi angka 0 sebanyak 12 kali, email diisi tidak ada @gmail.com.
Perlu diperhatikan, untuk penulisan tanggal lahir orang tua, dapat dimulai pada penentuan tahun, seperti contoh yang admin berikan. Data wali adalah pilihan kakaknya, untuk dilengkapi atau tidak sesuai kebutuhan kakaknya. Apabila jauh dari orang tua, maka perlu untuk mencantumkan data wali. Pastikan kakaknya selalu mengecek kembali data yang telah dilengkapi ya. Jika sudah dilengkapi, kita lanjut tahap berikutnya. Jika seperti ini, sistem menemukan adanya data yang terlewati atau belum diisi. Karena status ibu di sini, admin buat contoh telah meninggal, maka nomor telepon dan email tidak lagi wajib dilengkapi. Beginilah contoh jika masih terdapat kolom yang belum dilengkapi, atau formatnya belum lengkap, jadi kakaknya tidak perlu khawatir atau panik. Kok data saya tidak bisa masuk? Bukan tidak bisa masuk ya kak, tapi belum sesuai. Data keempat terkait sekolah untuk NISN kakaknya dapat melihat pada ijazah SMP atau MTS yang sudah kakaknya miliki. Jadi NISN tidak perlu menunggu ijazah SMA atau MA keluar dulu ya kak. Nilai akhir asesmen adalah nilai rata-rata yang telah dibulatkan dari transkrip nilai. Selalu untuk mengecek kembali data yang telah diisi atau dilengkapi ya. Jika ingin mengubah pilihan program studi, maka inilah kesempatan kakaknya. Inilah bagian terakhir. Hasil pindai dari berkas-berkas persyaratan diunggah pada bagian ini. Jika sudah diunggah, maka tekan kolom di bawah ini. Jika ingin mengunggah berkas di lain waktu, maka akun dapat dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian masuk kembali dengan cara yang telah admin beritahu di awal. Tidak perlu khawatir, karena data atau berkas yang diunggah tetap tersimpan. Demikianlah tata cara pendaftaran yang dapat admin sampaikan. Jika terdapat hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi admin PMBUACYA. Sampai berjumpa di Universitas Kiai Haji Abdul Halim.